Pemirsa, seolah-olah menjadi duka untuk umat Hindu sedharma. Pasalnya, Pura Dalem Sakti yang berada di Desa Adat Petemon, yakni di Desa Pejeng Kelot Gianyar Bali, pintu ataupun gedung penyimpanan yang berada di pura dalam tersebut dicongkel sehingga menyebabkan pertime raib dan juga sejumlah pucuk bunga emas. Seperti apa sesungguhnya kejadian itu diketahui oleh pengempon atau perjuru serta pemangku dan juru sapu di sana. Simak wawancara eksklusif saya bersama salah seorang perjuru dan juru sapu di Desa Adat Petemon, Desa Pejeng Kelot Gianyar Bali. Om Swastiastu, Pak Gusti. Enggih, kapan kejadian daripada pencongkelan gedung penyimpanan daripada Pura Dalem Sakti puniki? Pencongkelan niki dawuh purnama niki. Purnama. Berarti itu tanggal 2 September 2020. Diketahui kejadian puniki sekitar jam berapa? Sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang. Siapa yang mengetahui pertama kali dari kejadian niki? Kejadian niki diketahui oleh juru mangku. Juru mangku, ya, ketika menghaturkan Banten, mengaturkan Banten. Atau memang rutinitas setiap purnama tilem seperti dika? Dan juru mangku tiang setiap hari ke pura. Nah, selama 6 bulan niki. Iya. Karena beliau niki kan mangkunya baru gitu. Nah, beliau tetap setiap jam 4 kadang-kadang sudah ke pura bawa. Berarti setiap jam 4 beliaunya selalu hadir di sini melakukan persembahan dan persembahyangan seperti dika. Karena upacara juga di Beji, makanya beliau agak siangan datang. Agak siangan, baik. Kemudian setelah mengetahui gedung penyimpanan daripada Pratima Ide tercongkel, apa yang dilakukan oleh jero mangku? Begitu kelihatan gedung sudah terbuka, jero mangku langsung nelpon Pak Bendesa. Jero Bendesa, kemudian Bendesa dan masyarakat hadir driki. Bahkan sekaligus pecalang, habis pecalang begitu tiang kaget di rumah terasa langsung tiang ke pura, tahu-tahu udah ramai nih. Sudah ramai seperti itu. Apa aja penyelidikan atau mungkin penyidikan yang dilakukan oleh dinas terkait ataupun aparat terkait dengan kondisi ini? Apakah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah, ini terlapor sampai Kapolsek, Kapolres juga Kapolda datang. Dengan anjing pelacak, pas waktu saat itu hujan deras, akhirnya anjing tidak bisa bergerak. Dan memudarkan semua sidik jari ya. Baik, setelah nikah apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian melakukan pemeriksaan pada TKP ini? Akhirnya menyelidiki semua pinggir-pinggir tembok, semua ini akhirnya dicari sidik jarinya. Apa yang ditemukan selain sidik jari ketemu atau sudah mungkin terhapus akibat hujan itu, Pak? Kalau sidik jari kan adanya di pintu. Di pintu. Kemudian kalau yang di luar kan mungkin tidak ada karena hujan. Dicurigai dari mana sih pencuri tersebut memasuki areal Pura Dalem ini? Pencuri masuknya dari pojok barat utara. Pojok barat utara. Berarti Kajekauh ya, kalau di istilah Balinya Kajekauh. Iya, berarti kondisinya lumayan. Berarti tidak ada CCTV di wilayah Niking ya? Di kita Banten tidak ada CCTV. Ronda-ronda atau jarang ya. Berarti menganggap semuanya kondisinya aman. Kira-kira ada nggak kecurigaan terhadap oknum-oknum tertentu dengan kejadian pembobolan gedung penyimpanan Ide Niki? Kalau tiang kira-kira Niki tidak mungkin istilahnya kalau tanpa mengetahui orang itu mungkin sudah mengetahui. Berarti seluk-beluknya sudah tahu seperti ini. Makanya mereka itu naik ke sana langsung datang ke sini. Dan saat ini pemirsa, saya berada di rumah jero Bendesa dari Desa Adat Petemon, Pejeng Kelot Gianyar Bali terkait dengan raibnya sejumlah pertima beserta bunga pucuk emas di Pura Dalem Sakti Desa Adat Petemon. Seperti apa penjelasan dari beliau? Simak kembali wawancara eksklusif saya. Om Swastiastu, Pak Jero Bendesa. Om Swastiastu. Nawegang bisa diinformasikan kepada masyarakat luas terkait dengan kejadian kehilangan yang menimpa Pura Dalem Sakti Desa Adat Petemon punika? Bisa, tapi sebelumnya tiang izin dulu izin buka masker dulu. Suksemoni kian untuk galah rekan
Sekian apa ini? Tiang Selobi Omnivora Channel. Solobi Omnivora Channel. All Uniform Channel. Inggih. Ngesuk semua ampun ngerauhin desa Pekraman di tiang. Ini informasi, ini kejadian yang diketahui ya. Iya. Diketahui kejadian tanggal 2 sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya. Tanggal 2 nih kan hari purnama ya. Betul. Hari purnama. Purnama ketiga. Purnama kan kegiatan rutin umat Hindu khususnya di Bali bahkan di seluruh dunia ya kan merayakan. Khususnya kita di Desa Adat Pertemuan niki itu merupakan kegiatan rutin kita ngaturan aci berupa bebandenan, ring pura dalam, ring semua kayangan 3 bahkan semua umat di Desa Adat niki melaksanakan kegiatan serupa. Betul. Nah, di tatkala itu pemangku kita yang ngamong di pura dalam itu ketika nike jam 1 nike mau menaruh canang di gedong itu, di gedong tempat kejadian itu, tiba-tiba dilihat pintu gedong itu terbuka gitu. Raris hane agak ketakutan gitu, tidak seperti biasa. Padahal kemarinnya kira-kira jam 2-an sampai jam 3 beliau itu di situ juga ngaturan kegiatan. Kebetulan pemangku niki baru. Nah, hampir setiap hari, bukan hampir lagi, setiap hari beliau ini berdua suami istri pemangku itu melakukan kegiatan melakukan kegiatan ngaturan canang di tempat nike gitu. Nuna sico lah modelnya. Karena beliau kan untuk mendalami mantra-mantra ya apalah itu sesuai dengan petunjuk nabinya kan begitu. Nah, singkat cerita ketika itu dilihat pintu gedong terbuka, akhirnya apa yang dilihat itu disampaikan kepada suaminya Mangku Lanang akhirnya menghubungi dia melalui telepon HP-nya, selalu bawa HP. Dia dihubungi sesegera mungkin saya datang ke sana. Tapi yang Bapak ambil pemarginya? Saya tidak berani melakukan apa-apa aja. Saya juga ya seorang mantan anggota kepolisiannya. Ya, anggota ya. Jadi saya tidak melakukan kegiatan kutak-atik apalah. Ya, pokoknya saya secara ya hanya melihat dan mendengar aja apa yang disampaikan oleh pemangku saya gitu. Warga sudah banyak berdatangan ya? Belum ada yang tahu. Pak, belum, baru saya aja. Akhirnya saya ini telepon petugas kepolisian dari Polsek Tambak Siring datang ke sini, kemudian cuaca semakin memburuk gitu. Memang nasib memang itu ya. Hujan derasnya. Ya belum hujan, masih ada cuaca gitu. Terus berubah cuacanya gitu. Mau dari Polsek Tambak Siring menghubungi bantuan teknis ke Polres Gianyar gitu. Nah, ketika itu sudah mulai mendung dan hujan gerimis gitu loh. Mendung dan hujan gerimis, jatuh hujan. Nah, sebelum itu juga dia sudah kontak dengan kepolisian di K9 di Anjing Pelacak itu untuk bisa membantu kita. Maunya Tiang maksimal melakukan kegiatan penyelidikan mulai di tempat kejadian itu. Nah, itu akhirnya sudah datang lengkap, ada bantuan teknis kepolisian sudah datang, akhirnya sudah hujan karena kan beliau itu kan punya SOP. Betul. Kan aturan untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, karena ya mungkin cuaca hujan diperkirakan sudah kabur baunya tempat juga kejadian, walaupun tempat kejadiannya masih asli. Nah, itu kan terbuat dari kayu dan paras gitu. Akhirnya sidik jari tidak didapatkan di situ. Iya, karena sudah hujan lebur seperti ini kan ya. Lebur, akhirnya anjing juga tidak bisa berbuat banyak gitu loh. Dia tidak bekerja akhirnya karena hujan. Tapi di sekitar gedung penyimpanan nikah kan aman apa tidak mengendus anjing pelacak tidak, wilayah nikah? Belum diturunkan karena sudah kesimpulan petugas seperti itu. Saya kan tidak tahu gitu kan, itu kan kewenangan sepenuhnya ada di pihak kepolisian. SOP-nya ada di pihak kepolisian. Ya. Akhirnya karena perkiraan kita kejadiannya itu antara jam 3 ke bawah lah gitu loh, antara jam 3 ke bawah karena kemarinnya masih utuh. Kemarinnya masih utuh. Astaga. Kemarinnya masih utuh. Apa sebab masih utuh? Saya sendiri pemangku itu menguput di
Pura Beji itu melalui jalan di sebelah itu gitu. Dan banyak masyarakat yang lewat di sebelah pura itu. Dan situasi daripada pura terkunci, Pak Juru Desa? Terkunci rapat semenjak saya bolu semua pintu gerbang itu saya kunci. Oh, berarti memang benar-benar sudah keamanan diantisipasi Iya, sebelumnya. sudah dikunci. Nah, kecurigaannya dari mana si Duratmake ini Ya, bisa menjamah nah. daripada areal pura? Nah, itulah kita tidak tahu. Yang jelas besoknya ini kan sudah kita laporan, sudah sampai malam. Saya bikin laporan di Polsek Tambak Siring, sudah laporan dan besoknya lagi ditemukan lah di sekitar di dalam pura itu tempat kotak bunga itu. Kotak pucuk bunga nih. Kotak pucuk 15 tangkai pucuk bunga itu di areal pura itu di pojok sebelah apa namanya ini? Kajekauh nih kan Ya, ya? Kajekauh itu di situlah ditemukan. Nah, kita lapor lagi kepada polsek ini ditemukan ini akhirnya diambil sudah kotak itu sama polisi. Untuk sidik atau Ya. apa bukti-bukti Ya. yang bisa ditemukan dari kotak tersebut? Ya, itulah sudah. Adakah kecurigaan mungkin pihak Duratmake itu sudah mengetahui daripada situasi areal pura, Pak Juru Desa? Ya, kalau menurut saya kemungkinan karena sasarannya dia itu langsung gitu. Ke gedung penyimpanan, Ke gedung ke penyimpanan langsung ke gedung penyimpanan tanpa ngutak-atik ya yang tempat-tempat lain. yang lain Seperti memang sudah paham sekali detail dari pura kemungkinan, itu ya. ya. Kemudian apa sih yang sebenarnya detail hilang daripada pura dalam Sakti Desa Adat Petamonika? Detail yang hilang? hilang itu adalah pertima berwujud atau berbentuk Dewi Durga. Seperti Ya. apa tinggi Patungnya memang tidak begitu kecil, tinggi, kecil sekali gitu. Tapi terbuat dari emas atau berlapis Ya, emas? berlapis emas. Patung terbuat dari kayu cendana, dilapisi dengan emas. Mau tamu sudah Dilapisi tahu dengan gitu. emas dengan emas. Kemudian itu ditaruh di dalam karas yang dalam keadaan tidak terkunci juga. Berarti kerasnya itu tidak terkunci. Tidak, seperti karasnya itu. masih di tempat. Hanya patungnya aja diambil, dibawa kabur gitu loh. Kemudian pucuk-pucuk bunga Pucuk-pucuk emasnya bunga, saja, gembok, karena gembok. kotaknya sudah dibuang di Ya, lokasi ya, kejadian, ya. ya. Kira-kira kerugian yang ditafsir akibat kejadian tersebut? Karena menurut informasi saya juga orang baru, Iya. menurut informasi dari masyarakat bahkan penglingsir yang juga datang ke TKP itu diperkirakan lapis daripada patung itu 50 gram lebih. Kalau dihargakan sekarang, silakan aja hitung sendiri. Lumayan nih kalikan 600 atau 800 ribu Silakan ya. aja dihitung. Iya. Tapi menurut perkiraan ditambah dengan harga Pucuk bunga pucuk emas. 15 pucuk bunga emas itu gramnya juga kita tidak tahu. Jadi perkiraan saja. Tetapi kalau diinkludkan dengan biaya upacara mungkin berapa? Nah, Iya, kalau ratusan juta, ya. ya lain nilai fisiknya aja itu lebih kurang 250 juta. Oke, tadi Tiang sempat ke lokasi pura dalam Sakti, ini kok benar-benar situasinya yang dihadapkan kepada pura-pura zaman lampau, di mana ornamen-ornamen daripada pura Nika benar-benar membuat Tiang Nika seolah-olah kembali kejadian keperadaban yang lalu. Niki detailnya Niki masih asli utuh seperti puluhan ratusan tahun seperti betul. Nika. Apakah pertimbangannya juga seumuran dengan kondisi pura tersebut, Pak Juru Desa? Mungkin saya bilang. Wah, Karena Niki apa sebab sakralnya. mungkin saya tidak tahu kapan Iya. dibuatnya. Mungkin saya bilang karena saya tidak tahu kapan dibuatnya, kapan Termasuk puranya Niki adanya. juga ya? Ya, kita sudah nami itu. Bisa dibayangkan kekecewaan kita Itu pemirsa. langkah Tiang sudah Tiang lakukan. Tiang sudah ke Griya, Opinunas dengan Ratu Peranda. Apa yang bisa kita lakukan karena berhubung menjelang hari raya juga Sayuakti. untuk membersihkan tempat itu dari jamahan orang yang tidak bertanggung jawab. Baik. Jadi kita akan mengaturkan sesajen tanggal 10 ini. Tanggal 10 September. Sugi Jawa niki. Enggih, 10 Sugi September, 10 September rasanya, ini nggih. kita akan melakukan sesajen berupa mecaru tapi wasane manca warna dan ngaturan tebasan guru piduke di Nggih, tempat guru itu. piduke. Kemudian ke depannya kita akan menempatkan sistem keamanan atau melaksanakan sistem keamanan berlapis. Ya, Yang CCTV mungkin ya? Ya CCTV ya jelas saya akan taruh yang di pura ini sedang saya proses dan pecalang saya sudah mulai melakukan kegiatan sejak kejadian itu. Sekarang sudah ada jadwal ronda untuk mereka sudah. pecalang yang merupakan polisi adat ya? Sudah mulai, mohon maaf aja kebetulan ini situasinya COVID gitu. Padahal pecalang saya ini baru saya cabut tanggal
kemarin Agustus itu jaganya, jaga rutinnya gitu loh. Berarti 3 Agustus diselesaikan dumun tugasnya. Ya, sementara ini kan menjelang, kita tahu kan karena kesejahteraan juga, Iya, pertimbangan betul, kita betul. karena situasi Covid juga. Jadi kebanyakan juga pecalang kita ya kesejahteraannya kurang gitu. Kita berikan kesempatan untuk persiapan mereka Hari Raya Hari Raya Galungan keras dan dekat. Ternyata momen daripada Rupanya- jarak kosong niki dipakai Iya, Pak Jero Bendesa, itu kecolongan dadas tidak niki. bisa ngomong apa saya. Aduh. Karena saya sudah berusaha. Sekarang saya ingin maksimal gitu, dan saya sudah mendapatkan gambaran. Tadi malam saya sudah rapat dengan Sabo dan penglingsir yang saya ajak rapat walaupun hujan gitu. Semangatnya beliau memang ada gitu, dan sudah diputuskan sistem pengamanan yang saya tawarkan itu sudah diterima. Diterima. Dan di luar secara fisik mungkin CCTV ditambah dengan penerangan, terus di dalam gedung itu akan kita tempatkan, mungkin sistem kita akan kita rubah. Jadi dengan melibatkan arsitektur, bagaimana baiknya menyimpan Pertimo ini supaya aman, minimal kita bisa menghambat proses daripada jamaah-jamaahan Orang yang tidak bertanggung jawab itu, karena mengingat tempat itu juga terpencil dari Baik. desa kita. Seperti di tepi Iya, ya, di dan tepi. nike aksesnya agak susah seperti Itu gerbang itu baru semenjak saya menjabat itu kuncinya semua. terkunci. Padahal niki sudah pengamanannya luar biasa sekali. Tetapi Dulunya memang itu dulunya tidak ada benar-benar yang sangat longgar sekali. Iya, benar. longgar. Silakan Malah ditanya. ketika ketat malah itu Heran kehilangan. saya. Mungkin pengaruh COVID ini juga menyebabkan Iya, perekonomian sangat. sulit, Nah. sehingga ada indikasi kriminal seperti ini ke Iya. nge, Pak Jero Bendesa nge. Iya. Dan saya dengar juga di beberapa wilayah Deki ada hal-hal kehilangan yang sama tapi tidak dipublikasikan ke media nih Iya, Pak tidak. Jero Bendesa. Katanya sih ada. Iya, gitu. berarti- Ini menjelang purnama juga kebetulan sebulan berarti kan. Berarti Sebulan- sepertinya dia sudah terbiasa dengan wilayah Sebulan Deki itu Pak ya. Jero Bendesa nge. Kemungkinan. Mudah-mudahan tidak caloh seperti Niki dan mohon sekali kepada petugas Tapi kepolisian. kalau ya. terungkap saya harapkan petugas yang apa namanya? Yang mempunyai kewenangan di bidang ini yang memberikan hukuman yang setimpal lah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian harapan saya juga dengan masyarakat yang lainnya. Jadi mari kita benahi sistem pengamanan pura kita sehingga ya minimal lah bisa mengambat seperti apa yang saya sampaikan. Di seluruh Bali Bisa seluruh Bali, bahkan seluruh pura yang ada Di Indonesia, di dunia lah boleh dikatakan. Kan saya itu yang tadi yang saya garis bawahi, ya ayo kita sama-sama, mari kita berbenah diri, anggaplah ini ya kita belajar dari pengalaman yang ada. Mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir bagi umat kita atau di tempat pura kita, dan tidak ada lagi lah harapan kita itu loh. Hanya itu aja. Ya, sesama banget Iya. nih Pak Jero Terima Bendesa kasih. untuk napi wastrangina gatre informasi yang sudah secara mejanten, clear dan tepat dilaporkan, kemudian diberikan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati menjaga keamanan pura di wilayahnya masing-masing. Kan kinten ge, mengingat situasi pandemi COVID-19 pun iki segala kemungkinan pastika akan terjadi karena situasi perekonomian tengah turun saat sekarang ini dan tidak ada yang mampu mengcover apa langkah yang harus diambil untuk mengatasi perekonomian yang semakin sulit. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya Jero Tapakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Jero Bendesa dari Desa Adat Petemon, Pejeng, Kelod Gianyar, Bali tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua agar senantiasa menjaga keamanan wilayah kita, terutama tempat-tempat sakral pura yang memang disakralkan di wilayah kita. Akhir kata, saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Yaring sina Pak Jero Bendesa. Om Santi 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 Om.